Dia sangat cantik, penampilannya begitu anggun dan mempesona. Rambutnya yang panjang berwarna hitam legam dan berbau harum melati. Dia selalu memakai pakaian mini dress berwarna cerah yang terkesan mencolok. Bibirnya yang tak pernah lepas dari senyuman, sungguh manis. Juga suaranya yang lembut dan perhatiannya padaku, membuatku tidak bisa sedikit pun menolak permintaannya. Setiap ia datang, aku harus merelakan 3 tetes darahku untuknya. Semula aku adalah orang yang sangat takut akan darah yang keluar dari tubuhku disebabkan luka. Tapi semenjak aku mengenalnya, luka ataupun darah itu tidak membuatku takut lagi. Meskipun aku tahu dia bukan manusia. Bagiku dia adalah orang yang selalu bisa menjadi sahabat, kakak, dan orang tua bagiku. Sifatnya yang selalu menjagaku, mengarahkanku tentang semua yang harus aku lakukan. Atau membela aku ketika ada orang yang berbuat jahat dan curang padaku. Meski dia melakukan pembalasan yang jahat, tapi aku senang, aku puas akan hal itu. Rintihan kesakitan, tangisan putus asa dari orang yang berbuat jahat padaku, mampu membuatku tersenyum. Dan ketika aku sudah puas, disitulah dia akan melepaskannya. Cerita wanita berusia 23 tahun itu padaku. Dia siapa? Triana. Jawabnya dengan bibir bergetar, seolah enggan menyebutkan nama itu. Tepat 10 tahun yang lalu, ketika cerita ini dimulai. Anak Dara yang bernama Sri itu baru berusia 13 tahun dan baru saja lulus dari sekolah dasar. Ia hidup bersama ibu dan ayah tirinya yang sudah tua renta. Bisa dibilang Sri adalah anak broken home, di mana kedua orang tua kandungnya bercerai secara tidak baik pada usia Sri di bawah 3 tahun. Jadi semenjak kecil, dia sudah tidak pernah melihat ayah kandungnya lagi. Bahkan ia juga sudah lupa bagaimana rupa si ayah kandung. Perjuangan sang ibu untuk membesarkan Sri memang tidaklah mudah. Banyak keringat dan air mata yang bercucuran di sepanjang tahun perjuangan hidup mereka. Apapun pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan halal dilakukan, akan ia lakukan. Tak peduli lelah dan sakit, ia tetap bertahan. Begitu juga dengan Sri, dia tetap bertahan di sekolah itu, meskipun semua teman-teman mengucilkannya dan memperlakukannya secara tidak baik. Bahkan tak jarang ketika temannya melihat ayah tiri Sri lewat di depan sekolah, mereka akan mengejek dan membuli Sri yang punya ayah tiri begitu tua. Dan tak jarang ia dijuluki sebagai anak kampang, anak yang tidak diketahui ayahnya. Dan kalau sudah begitu, biasanya Sri hanya bisa menangis dan lari ke belakang sekolah merenungi nasibnya. Mesti di sekolah itu Sri sering diejek dan dibully. Ia masih mempunyai beberapa orang teman yang dengan sukarela berteman dengannya. Ia adalah Iyong, anak laki-laki yang ibunya dicap gila oleh teman-teman sekolah. Dayu, anak perempuan yang orang tuanya super cuek atau tidak pernah sekalipun hadir di pertemuan-pertemuan sekolah. Si Ah adalah anak perempuan yang memiliki keterbelakangan mental dan sering ngeces jika terlalu asik memerhatikan sesuatu. Ia juga sering dibully dan dipalak. Dan terakhir Ria, anak perempuan yang tubuhnya lumayan berisi dan ayah kandungnya sudah sangat tua kala itu, sehingga ia juga sering dibully. Namun mereka ini berbeda-beda kelas. Iyong kelas 5, si Ah kelas 6, dan Sri, Ria, serta Dayu ada di kelas 4. Mereka berlima ini saling menyayangi satu sama lain dan bisa dibilang tidak terpisahkan. Iyong karena nakal sering tidak naik kelas, begitupun juga dengan si Ah. Hanya saja si Ah tidak nakal, tapi ia selalu kesulitan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Di sekolah mereka akan saling jaga, dan karena hanya Iyong dan Dayu yang kuat, dalam arti tidak cengeng, maka mereka berdualah yang sering berkelahi dengan anak-anak yang membuli.
Singkat cerita, ketika akhirnya si A berhenti sekolah karena sudah tidak sanggup dan ia pun lulus sekolah, Sri, Ria, dan Dayu kini hanya tinggal bertiga. Namun perlahan-lahan Dayu mulai berubah pada kedua sahabatnya. Ia mulai jarang menemui teman-temannya dan lebih senang bergabung dengan orang-orang yang dulu membuli mereka. Sri ini dari kelas 3 sampai 6, dia dapat beasiswa dan bahkan dijanjikan akan terus dapat beasiswa jika ia meneruskan sekolahnya. Namun pikiran Sri saat itu sudah tidak mau melanjutkan sekolah ketika ia sudah lulus SD nanti. Ia lebih memilih untuk bekerja guna mendapatkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Dia pernah beberapa kali bekerja di warung makan, hingga akhirnya ia mendapat tawaran pekerjaan di sebuah gedung bulu tangkis dan biliar milik seseorang yang kaya raya di desa. Desanya itu cukup jauh dari tempat tinggal Sri, sehingga mengharuskan ia untuk menginap di sana. Awal-awal bekerja di sana, Sri merasa nyaman dan kerasan, karena bosnya benar-benar sangat baik dan ramah sekali. Teman-teman Sri yang sudah ada di sana sekitar 3 orang. 1 laki-laki dan 2 lagi perempuan. 1 perempuan berusia 25 tahun, dan yang lainnya 18 tahun. Jadi Sri ini adalah yang paling muda di sana. Yang laki-laki kita sebut saja Romi, dan yang perempuan berusia 25 tahun, itu kita sebut saja Nana. Dan yang 18 tahun Caca. Jadi ceritanya, si Nana ini merupakan seorang janda anak 1 yang sudah hampir setahun bekerja di sana. Orangnya baik, ramah, nggak pelitan. Begitu juga dengan si Caca ini. Cuma setiap pertemanan kan pasti ada tuh yang namanya plus minusnya. Nah, kebetulan kedua teman Sri yang perempuan itu ternyata agak nakal dan sering menyuruh-nyuruh Sri yang lebih muda untuk mempermudah aksi mereka. Kasarnya Sri ini dimanfaatkan sama mereka. Awalnya karena memang Sri ini anaknya polos, jadi dia tidak berpikir aneh-aneh dan hanya menuruti saja kemauan si Nana dan Caca, termasuk penyelundupan laki-laki ke dalam kamar mereka. Setelah itu Sri disuruh menunggu di luar, tanpa tahu apa yang dilakukan oleh kedua temannya di dalam. Sampai akhirnya Sri yang duduk di luar di tengah malam itu ketahuan oleh bos mereka, yang membuat satu persatu mereka ditanyai. Dan mau tak mau kedua temannya Sri itu pun kemudian mengaku telah melakukan sesuatu yang tak pantas di sana. Alhasil keduanya langsung diberhentikan dan tinggallah Sri berdua dengan si Romi. Tapi Romi ini tinggal di gudang biliar, jadi misah begitu tidurnya. Awalnya semua berjalan normal dan lancar. Sri pun tidak takut sama sekali tidur sendirian di area gedung bulu tangkis itu seorang diri. Sampai suatu hari, Romi ini izin pada bos untuk pulang sebentar ke kampungnya. Dan saat dia kembali lagi ke sana, ternyata Romi datang bersama 2 orang perempuan yang katanya ingin bekerja di sana. Tentu keinginan mereka itu langsung dipenuhi dan disambut baik oleh bos yang saat itu memang sedang mencari anak buah baru. Dan kelihatannya kedua perempuan itu memang anak baik-baik. Namun ternyata baru seminggu kerja, kedua perempuan itu malah sudah bersikap seperti bos terhadap Sri dan pandai mencari perhatian pada bos. Kasarnya mereka ini bermuka 2. Semenjak bersama mereka, Sri seringkali menangis dan melamun di belakang gedung seorang diri. Sekelebat bayangan hitam melintas ke belakang gedung sarang walet yang berada tidak jauh dari belakang gedung biliar tersebut. Membuat Sri kaget. Siapa kira-kira orang yang ke belakang gedung itu di sore hari seperti itu? Apa mungkin maling? Batin Sri bertanya-tanya. Namun belum selesai ia dengan kebingungannya. Sri dikagetkan dengan suara teriakan nyaring dari dalam gedung biliar, diiringi dengan suara teriakan lainnya. Ternyata salah satu dari perempuan yang dibawa Romi itu kerasukan dan terus berteriak-teriak. Sri yang seumur-umur belum pernah melihat orang kerasukan hanya bisa termenung.
dan terdiam melihat orang-orang yang sibuk menangkap perempuan itu. Sampai 3 jam lamanya, perempuan itu masih belum bisa disadarkan juga. Bahkan beberapa orang yang paham dengan hal-hal seperti itu didatangkan, namun tetap saja tidak bisa mengeluarkan sosok yang merasukinya. Banyak yang masuk, akan susah mengeluarkannya, dan melihat keadaannya sekarang, gadis ini sudah sangat kelelahan. Aku akan mengajak teman-temanku untuk tinggal di sini sampai dia mati, ujar perempuan itu. Kau itu siapa? Kenapa kau mengganggu orang yang tidak bersalah? Aku, Triana. Aku tidak menyukai gadis ini karena dia sudah semena-mena dengan orang lain. Dia bermuka dua. Manusia seperti dia inilah yang sudah menghancurkan kehidupanku. Sebetulnya kesalahannya seperti apa dan kepada siapa? Biar aku suruh dia untuk minta maaf. Tapi tolong, keluarlah dari tubuhnya. Hei, laki-laki tua bangka. Kau kira hanya kata maaf saja cukup untuk menghapuskan semua kesalahannya? Dia sudah mempermalukan, memfitnah, memperbudak anak itu. Teriak perempuan itu menunjuk ke arah Sri yang sedari tadi berdiri di dekat pintu. Sontak saja semua pasang mata orang-orang yang berada di dalam rumah itu tertuju pada Sri. Sri tampak kikuk, ia tak tahu kenapa dirinya sampai dibawa-bawa. Perempuan satunya yang berdiri di dekat Romi menundukkan wajahnya. Gadis ini, dia dan dia sudah mempermalukan anak itu dengan tidak adil. Lagi-lagi perempuan itu berteriak, tapi kali ini dia menunjuk pada dirinya sendiri dan juga pada Romi, serta perempuan satunya yang masih menunduk. Tidak ada, kami tidak melakukan apa-apa, Mang. Mereka tidak akan mengaku. Sampai satu persatu mereka bertiga. Aku bunuh, ucap perempuan itu lagi. Mereka berdua tetap tidak mau mengaku. Bahkan sampai disuruh mengaku oleh bos pun mereka tetap tak mau mengaku. Akhirnya di sini Sri yang dimintai keterangan dan disuruh untuk jujur. Tapi karena dia takut, akhirnya dia juga berbohong. Bodoh kau Sri, aku melakukan ini untukmu. Dan kau malah membela mereka. Sri terdiam, namun ia masih belum berani mengatakan apa-apa. Akhirnya entah bagaimana, tiba-tiba Romi kerasukan. Makin heboh di rumah itu, karena ada 2 orang yang kerasukan. Bahkan lelaki tua yang berusaha mengobati itu pun sampai pingsan, karena ditendang oleh Romi yang mengamuk. Tidak hanya itu, ia juga membenturkan kepalanya terus-menerus ke dinding ulin rumah itu sampai berdarah-darah. Bos mulai emosi, dia menunjuk ke arah satu perempuan, teman si Romi. Katakan apa yang sudah kalian lakukan, hah? Tersentak perempuan itu tampak ketakutan. Dengan bibir gemetar, ia mengakui perbuatan mereka. Namun di sini ia mengaku hanya ikut, sementara yang mengajak adalah perempuan satunya dan juga Romi. Maaf Sri, kami sudah menfitnahmu yang bukan-bukan pada bos. Kami juga memperlakukanmu seperti pembantu pribadi kami, ucap perempuan itu menunduk. Nafas Sri turun naik, matanya mulai berkaca-kaca. Inikah sebabnya bos sering memarahinya tanpa alasan? Bahkan menuduh dia mencuri, padahal Sri tak pernah melakukan apa-apa. Kalian memang makhluk jahat, tidak pantas dimaafkan. Kepada sesama manusia saja, kalian saling menyakiti. Teriakan perempuan kerasukan itu melengking. Di sini posisi Sri seperti disudutkan. Ia disuruh memaafkan setelah beberapa saat mendengar pengakuan orang yang menjahatinya. Baik, aku maafkan kalian, tapi aku memaafkan bukan berarti aku bisa melupakan apa yang sudah kalian lakukan padaku, ucap Sri parau. Lalu ia langsung keluar dari rumah tersebut, berlari ke pinggiran sungai Barito, duduk di atas kapal merenungi nasibnya. Setelah hampir 1 jam lamanya, ia melamun. Sri kemudian pulang. Saat ia melangkah menyeberangi jalan, tiba-tiba dari arah hulu terlihat sebuah delman yang ditarik seekor kuda hitam.
Awalnya Sri mengira itu adalah delman yang datang dari luar daerah untuk melakukan pertunjukan di desa tersebut. Kuda itu perlahan-lahan berhenti ketika sudah tepat berada di depan Sri. Seorang wanita mengenakan pakaian kuning keemasan, turun sambil tersenyum. Bau tubuhnya seperti bunga kenanga, wangi. "Siapa namamu, anak manis?" tanya wanita itu lembut. "Sri." "Kenapa kau sendirian di tengah malam begini, sayang?" Wanita itu bertanya lagi. Aku, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Apa kau sedang sakit?" Sri tertunduk, bulu kuduknya seketika merinding. Begitu si wanita menyentuh pundaknya, tangan itu dingin dan kaku. Menyadari ada yang tidak wajar, Sri langsung berbalik hendak pergi. Namun tangannya langsung ditahan. "Pikiranmu yang mengundangku kemari. Sekarang aku datang dan kau hendak pergi. Ikutlah bersamaku," ucap si wanita. Perkataannya membuat Sri ketakutan. Lepaskan aku tidak mau ikut. Aku tidak tahu siapa kamu," teriak Sri histeris. Tiba-tiba semuanya terasa gelap. Sri bagaikan terkurung di suatu ruangan tanpa cahaya. Ia dapat merasakan bagaimana tubuhnya bergerak, namun Sri tak bisa mengendalikannya. "Sri, kau kenapa, Sri?" ujar Mugi yang baru saja pulang mencari ikan. "Lepas atau kubunuh kau," teriak Sri dengan suara yang serak. "Astagfirullahaladzim, istighfar Sri, kau kenapa?" Mugi yang berbadan besar dan kuat itu sebisa mungkin mencoba mengunci tubuh Sri agar ia tak bisa kabur. Sambil mulutnya terus membaca doa yang ia bisa. Mereka berguling-guling di jalanan hingga beberapa teman Mugi datang dan segera membantunya, membawa Sri ke rumah si bos. Sri meronta, berteriak, memaki, dan bahkan membongkar rahasia setiap orang yang berada di rumah itu sambil tertawa-tawa. Rahasia yang hanya diri mereka sendiri yang tahu. "Kau tidur dengan anak tirimu. Kau munafik. Di depan orang-orang kau berlagak seperti orang yang paling baik. Tapi di belakang kau tidak ubahnya bagi setan bertopeng manusia. Di rantauan kau memperkosa anak di bawah umur, anak kecil berusia 7 tahun. Kau biadab, kaulah setan yang sesungguhnya." Orang yang ditunjuk oleh Sri bangkit dan berniat hendak memukul wajahnya. Namun dengan tiba-tiba Romi kembali kerasukan dan langsung menyerang orang itu. "Kalau sampai terjadi apa-apa pada anak itu, kau akan berhadapan denganku," teriak Romi. Sri tersenyum sinis. Dengan mata yang terbalik, Sri menatap Romi. "Aku tidak takut dengan macan sepertimu. Kalau kau memang tidak takut, keluar dan hadapi aku," ujar Romi lagi. Kini suaranya terdengar menggelegar. Sri hanya tertawa. Ia tak merespon apa yang dikatakan oleh Romi. "Apa gunanya kau membongkar rahasia mereka? Apa kau tidak kasihan dengan anak itu? Dia bisa berada dalam bahaya karena ulahmu. Aku akan membawanya pergi bersamaku. Sebaiknya kau jangan menggangguku. Urus saja urusanmu." Tiba-tiba Romi dihantam oleh salah satu teman Mugi menggunakan 7 butir benda kecil bulat mirip lada bulat. Tubuhnya seketika ambruk di lantai. Dan saat ia akan melakukan hal yang sama terhadap Sri, Sri menggigit tangan pria itu sampai dagingnya hampir terlepas. Ia mengerang kesakitan, sementara orang yang berkumpul di dalam rumah itu perlahan-lahan mulai bubar. Entah mungkin karena mereka takut, satu persatu rahasia mereka akan dibongkar lagi oleh makhluk yang merasuki tubuh Sri tersebut. Bahkan bos mereka yang laki-laki pun tidak mau mendekat. Ia lebih memilih untuk keluar. Yang di sana tinggallah Mugi dan salah satu temannya. Sementara Sri masih tertawa-tawa tidak karuan. Andai tangannya tidak segera dipasung, Sri akan terus menangkap serangga dan cicak di dalam rumah itu, kemudian memakannya. Semua ini pasti ada sebabnya, Bu. Dan Sri ini semenjak awal saya melihatnya sudah ketahuan kalau dia itu
lemah bulu, mudah terkena yang seperti ini, ujar Mugi. Lalu bagaimana dengan mereka berdua, Ki? Tanya Bu Bos. Entahlah, tapi sepertinya yang ada di dalam tubuh mereka itu hanya sekedar untuk main-main. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa mengundang lebih banyak makhluk lain yang masuk karena pintunya sudah terbuka. Pusing sekali, Ki. Di rumah sudah ada 3 orang yang kerasukan dalam waktu yang sama. Ini bisa mengundang pandangan buruk orang terhadap gedung-gedungku. Sekarang masalah gedung itu singkirkan dulu, Bu. Yang terpenting kita pikirkan bagaimana menyembuhkan mereka bertiga. Kalau terus dibiarkan bisa saja membuat ketiganya mengalami hal yang jauh lebih buruk lagi, Bu. Ucap Mugi memang benar adanya. Kau tahu di mana ada orang yang bisa mengobati kerasukan seperti itu, Ki? Mugi terdiam, ia seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. Ada, Bu, tapi di daerah jauh. Di mana itu? Di dalam, Bu. Kalau dari sini bisa memakan waktu 2 hari perjalanan, memakai cis. Kalau begitu tolong kau saja yang pergi ke sana ya, Ki. Nanti pakai speedboat saja, biar lebih cepat. Kapan, Bu? Besok bagaimana? Mugi terdiam. Sebenarnya besok ia akan keluar desa untuk menjual ikan. Bagaimana, Ki? Bisa, Bu. Jawab Mugi gelagapan. Baik, besok kau pergi bersama Jerman. Dia yang akan menemanimu. Mugi mengangguk. Sebelum pergi ia menatap Sri yang masih tertawa-tawa itu. Sri yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Ia bahkan sering menemani gadis itu bila banyak orang-orang kapal yang datang untuk bermain biliar. Hanya supaya Sri tetap aman. Pagi-pagi sekali Mugi dan Jerman sudah berangkat ke daerah itu. Sementara di rumah bosnya, Sri masih tetap dipasung karena sudah beberapa kali mencoba kabur. Berbeda dengan kedua temannya yang sudah sadar, namun masih lemas dan sakit karena mengamuk semalam. Singkat cerita, tidak sampai 2 hari, Jerman dan Mugi sudah kembali bersama dengan seorang wanita berusia 45 tahunan. Ketika ia tertawa, terlihatlah gigi-giginya yang hitam akibat menginang. Wanita itu memperkenalkan diri dengan sebutan Cuk Martin. Beliau masuk ke dalam kamar di mana Sri masih dipasung dan tertawa-tawa. Oh, kau rupanya, Putri. Kita bertemu lagi, nenek tua. Kenapa lagi kau berbuat ulah, hah? Bukannya waktu itu kau sudah aku kembalikan. Adu mulut antara Cuk Martin dan sosok yang merasuki Sri terdengar seru sekali. Makhluk itu tidak mau kalah meski ia sudah disudutkan oleh Cuk Martin. Kalau kau tidak mau keluar juga, maka aku tidak punya pilihan lain. Sri yang semula tak bisa diam, kini ia terdiam dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Dan ketika Cuk Martin mulai melakukan pengusiran terhadap sosok halus itu, Sri mulai meraung. Matanya yang tadinya terbalik, kini sudah kembali seperti semula. Ia bahkan memanggil Bu Bos dengan lirih, sama seperti suara Sri biasanya. Sakit, rintih Sri. Cuk Martin menyipitkan matanya. Kau tidak bisa menipuku. Kau masih berada di dalam. Ujar Cuk Martin menghardik. Mendengar perkataan Cuk Martin, mata Sri kembali terbalik. Suara tawanya menggema. Kau masih sama seperti dulu. Kau tak bisa ditipu. Ujar Sri tertawa terbahak-bahak. Namun ketika benda mirip besi berkarat itu ditempelkan pada dahinya, seketika Sri berteriak kesakitan. Tubuhnya meronta-ronta, menjerit dan terus memohon ampun untuk tidak disakiti lagi. Tapi Cuk Martin tak mau mendengarkan. Hingga akhirnya beliau terkena tendangan dari Sri yang berhasil melepaskan ikatan di kakinya. Tapi tiba-tiba saja tubuh Sri menggelepar. Perlahan tubuhnya mulai mengejang. Wajah Cuk Martin menegang. Ia tahu ada sosok yang jauh lebih kuat yang sedang berusaha masuk ke dalam tubuh Sri. Beberapa saat kemudian Sri kembali tenang. Wajahnya kini kembali seperti biasa. Ia pun tak lagi berontak. Kau jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti anak ini. Ujar Sri dengan suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Kau,
Siapa? Tanya Cuk Mardin. Aku Triana. Kalau kau memang tidak punya niat jahat, sebaiknya kau keluar dari tubuh anak ini. Kasihan dia, tubuhnya pasti sudah sangat lemah sekali. Sri terkekeh. Aku tidak akan mengamuk. Aku hanya ingin sedikit berbagi ceritaku pada kalian semua. Tapi sebelum itu, aku ingin meminum kopi pahit. Bisakah tolong dibuatkan? Cuk Mardin beranjak sambil memegangi pinggangnya yang terasa sakit. Ia meminta izin pada tuan rumah untuk membuat segelas kopi pahit sesuai permintaan dari sosok yang merasuki Sri. Dalam sekali teguk saja, kopi hitam tanpa gula itu habis diminum oleh Sri. Itu pun ia ingin meminta tambah lagi. Dulu, jauh sebelum gedung bulu tangkis itu dibangun. Di situ merupakan tempat tinggal kami berdua. Anakku selalu bermain di sana. Aku dan anakku tinggal di sana sangat lama sekali. Karena kami berdua menunggu kedatangan suamiku dan anakku yang lain datang menjemput kami berdua di sini. Hingga suatu hari, ketika aku pergi mencari sesuatu, aku tinggalkan anakku di sana. Dan kau tahu apa yang kulihat setelah aku kembali? Aku melihat anakku mati. Kepalanya hancur karena pembangunan kalian yang tidak berizin itu. Harusnya kalian memberitahu kami kalau di tempat itu akan dibangun sesuatu. Kalau kalian beritahu kami, tentu akan pergi dan mencari tempat lain untuk tinggal. Tapi kalian terlalu egois. Tapi kami benar-benar tidak tahu kalau ada kalian di tanah itu. Aku ingat, dulu ada anak ayam yang mati karena kejatuhan balok. Anehnya mesti sudah diusir, anak ayam itu tetap diam di tempat itu. Kami tidak sengaja, pantas saja setelah pembangunan itu, anak pertamaku meninggal. Lalu para tukang menjadi sakit-sakitan. Apa kau yang melakukan itu? Tanya Bu Bos. Sri menangis sesegukan, pilu. Kau pun seorang ibu, dan kau tentu tahu bagaimana perasaanku ketika melihat anak yang kusayangi mati begitu saja karena ulah manusia. Kau beruntung karena kau masih punya anak, tapi aku, meskipun aku mempunyai anak lain, tapi aku tidak tahu keberadaannya sekarang di mana. Aku sendirian. Mereka terdiam, hanya isak tangis Sri yang terdengar. Aku minta maaf. Maafmu tidak akan mengembalikan anakku. Hening. Keadaan Sri mulai tenang dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Pasungan pada kaki dan tangannya pun sudah dilepaskan. Namun begitu, ia masih berada dalam pantauan Cuk Mardin yang tengah berusaha mengobati gadis itu, agar tidak ada yang kembali masuk ke dalam tubuhnya lagi. Bagaimana keadaan Sri? Tanya Mugi yang baru saja datang. Sudah sedikit lebih baik, ia tidur lelap sekali, nampaknya sangat kelelahan. Syukurlah. Tapi bagaimana? Apa mungkin Sri ini dipagari saja, supaya tidak bisa dirasuki mereka lagi? Aku sedang memikirkan itu, dan mungkin nanti setelah dia bangun, aku akan melakukannya. Mugi mengangguk, matanya menatap lekat pada Sri yang masih tertidur pulas. 3 hari kemudian, Sri sekarang jauh lebih baik. Ia juga sudah dimandikan oleh Cuk Mardin, yang bertujuan untuk memagari tubuhnya. Jangan melamun, apapun yang kau rasakan, jangan pernah melamun. Karena bila pikiran kosong, disitulah kesempatan mereka untuk masuk terbuka. Pesan Cuk Mardin pada Sri sebelum ia pulang diantar oleh Jarman. Pada hari keempat, Sri memutuskan untuk kembali bekerja. Namun ketika ia ada di gedung itu, orang-orang menatapnya dengan tatapan takut. Dan bahkan tidak jarang orang-orang akan langsung pulang ketika melihat Sri. Perlakuan orang-orang itu membuat Sri sakit hati, padahal Sri tidak melakukan apa-apa pada mereka. Tapi mereka memperlakukan dirinya seperti itu. Sri yang kini lebih sensitif dari biasanya, ia lebih mudah tersinggung dan marah. Triana, Triana, Triana. Gumam Sri di tengah-tengah gedung bulu tangkis itu. Di depannya ada segelas kopi pahit yang masih panas.
ruangan itu masih tidak seberapa terang jika di malam hari, karena memang ditutup pada pukul 5 sore. Aroma melati dan suara langkah kaki dari arah belakang Sri terdengar mendekat. Suara dan aroma itu tentu mampu membuat Sri ketakutan. Aku senang kau memanggilku, sayang. Jadi itu benar namamu? Iya. Kau di mana sekarang? Bisakah? Bolehkah aku melihatmu? Tentu. Sekarang lihatlah ke belakangmu. Aku berada tepat di belakangmu. Mendengar jawaban Triana, Sri tercekat. Ia ragu untuk memutar badan, melihat sosok yang mengaku bernama Triana itu. Apakah wajahnya seram seperti hantu-hantu di dalam cerita-cerita? Namun rasa penasaran membuat Sri memantapkan hati untuk menoleh ke belakang. Matanya terbelalak begitu melihat sosok itu. Wajahnya, penampilannya sangat jauh berbeda dari apa yang Sri bayangkan. Wanita itu berwajah sangat cantik, berambut panjang dan memakai mini dress berwarna merah terang. Penampilannya sangat jauh dari kata seram. Ini benar kau? Tanya Sri ragu-ragu. Iya sayang, aku Triana. Tapi kau sangat cantik. Triana tersenyum. Kau juga cantik. Kau mau ikut aku ke rumahku? Tanya Triana dengan bibir masih tersenyum. Rumah? Iya, aku ingin mengajakmu ke rumahku. Sri terdiam. Melihat raut wajah Sri seperti itu, Triana tertawa kecil. Kau jangan berpikiran aneh. Rumahku bukan di kuburan. Aku sebenarnya manusia, sama sepertimu. Hanya saja ada sesuatu yang aku lakukan hingga membuatku bisa tinggal dan hidup dengan umur yang panjang di dunia mereka. Maksudmu? Laki-laki Triana tersenyum manis. Kalau ku jelaskan pun, kau mungkin tidak akan mengerti. Kau tahu, sudah bertahun-tahun aku hidup sendirian di sini. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, dan sekarang aku sangat berharap kau mau berteman denganku. Sri merasa nyaman berbicara dengan sosok itu. Dia ramah dan sangat baik padanya. Tentu perasaan itu membuat Sri mau menerima tawaran pertemanan yang diajukan oleh Triana. Hampir setiap tengah malam Sri menghilang tiba-tiba dan muncul kembali menjelang pagi. Begitu seterusnya, hingga sampai di suatu hari. Ada seseorang yang mengadukan hal itu pada bos. Dan setelah diselidiki, rupanya benar apa yang dikatakan orang itu. Bahkan pernah beberapa kali mereka melihat Sri berbicara sendiri tanpa ada siapapun di dekatnya. Tidak hanya sampai di situ, anak bos tiba-tiba jatuh sakit setelah bermain bersama Sri. Padahal saat mereka bermain itu, bos pun ada di antara mereka. Jadi sangat tidak mungkin jika Sri melakukan hal yang tidak terhadap anak itu. Sri, bagaimana ya menyampaikannya? Maksudnya begini, gedung ini akan aku urus sendiri dan tidak mempekerjakan orang lain lagi. Jadi saya paham, besok juga saya akan pulang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebab selama ini saya sudah diperbolehkan untuk bekerja di sini. Dan kalian semua memperlakukan saya juga dengan sangat baik. Terima kasih atas semuanya. Kalau ada umur dan rezeki, mungkin kita akan bertemu lagi. Ujar Sri memotong pembicaraan bosnya. Karena ia sudah tahu sejak semalam dari Triana bahwa bos akan memberhentikannya dari pekerjaan itu. Sri diberikan uang lebih untuk pulang oleh bosnya. Dan rupanya Triana pun ikut serta bersama Sri. Karena katanya dia sudah tidak punya siapa-siapa untuk menahannya agar tetap berada di sana. Dan sekarang adalah tugasku untuk menjaga dan melindungimu. Ucapnya tersenyum. Sejak pulang Sri hanya tinggal di rumah. Ia menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku bersama Triana. Kurasa lain anakmu itu. Beberapa kali aku melihat dia berbicara sendirian dan tertawa-tawa. Coba kau tanyakan pada orang yang paham. Semoga saja dugaanku itu salah. Ujar seorang tetangga pada ibunya Sri. Perkataan itulah yang membuat Sri dibawa ke seorang guru.
Guru yang dimaksud bukanlah seorang ulama, tapi memang profesinya sebagai seorang guru SD di salah satu sekolah yang ada di daerah itu. Namun beliau ini memang ada kebiasaan dalam hal-hal mistis seperti itu. Ketika akan menaiki tangga rumah guru tersebut, langkah Sri seperti ditahan. Ia enggan untuk naik. Seluruh tubuhnya terasa merinding seketika. "Jangan ke sana, Sri," ujar Triana. "Aku tidak mau masuk, Mak." Setelah mendengar penolakan Sri, ibunya lantas menarik tangannya dengan keras agar secepatnya masuk ke dalam. Tiba-tiba Sri merasa tubuhnya seperti tidak terkendali. Ia langsung menepis kasar tarikan tangan sang ibu. Matanya tajam menatap ibunya. "Aku tidak mau masuk," bentak Sri. Dan ketika seorang lelaki mendekati mereka, mata Sri langsung melotot tajam. Seketika Sri bertingkah seperti orang kerasukan. Ia menjerit, menyuruh lelaki itu agar jangan mendekat. Akan tetapi ketika ia hendak melangkah pergi, langkah Sri terhenti. Dan tubuhnya seketika lemas. Sri diangkat dan dibawa ke dalam rumah guru tersebut. Di sana dikatakan bahwa Sri diikuti sosok macan hitam jadi-jadian. Jadi sosok itu dulunya adalah seorang manusia biasa. Apa bisa anak saya dipisahkan dari makhluk itu? Bisa, lebih cepat, lebih baik. Malam itu juga Sri diruqyah oleh guru tersebut. Pada saat proses terakhir, ia melihat sosok hitam dengan wajah rusak berdiri menatapnya. Entah sosok apa itu, Sri pun tak tahu dan tak mau tahu. Mengingat rupanya saja membuat Sri ketakutan. Benar saja, setelah itu Sri tidak bisa melihat Triana lagi. Bahkan mendengar suaranya saja Sri tidak bisa. Membuat kehidupan Sri kembali seperti dulu lagi. Bahkan kini ia sudah tidak memiliki keceriaan sedikit pun. Semuanya terasa menyiksa tanpa Triana. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu. Malam itu Sri memberanikan diri untuk memanggil Triana kembali. "Triana, Triana, Triana, datanglah. Aku merindukanmu." Gumam Sri menatap gelas kopi di hadapannya. Hening, tak ada suara apapun saat itu. Hanya hembusan angin yang membuat Sri merinding. "Triana, aku sakit. Mereka jahat padaku. Tidak ada siapa-siapa yang mau membela aku selain kau, Triana. Kumohon, datanglah." Ucapnya mulai terisak. Tetap tidak ada jawaban. Akhirnya Sri memutuskan untuk pergi tidur setelah ia puas menangis. Tak tahu pukul berapa saat itu. Sri bermimpi bertemu Triana. Dalam mimpinya, wanita cantik itu meminta pada Sri agar membuka sedikit celah untuknya, agar Triana bisa kembali dilihat secara nyata olehnya. "Bagaimana caranya? Aku akan melakukan apapun itu untuk mengembalikanmu padaku. Aku hanya minta 3 tetes darahmu di setiap kali kau menginginkan aku datang." Tapi aku takut melukai diriku sendiri, Triana." "Tusukkan dengan ujung jarum saja, Sri. Tidak perlu kau membuat luka yang besar. Aku pun tak ingin kau menyayat-nyayat tubuhmu untukku." Dan ketika Sri terbangun, ia langsung menarik nafas lega karena ia sudah menemukan cara untuk mengembalikan sahabatnya. Saat itu juga Sri mengambil jarum, namun ketika hendak menusukkan jarum itu pada jarinya, Sri ragu-ragu. Ia takut, tapi Sri begitu teringat dengan Triana. Ia lakukan juga meski dengan mata tertutup. Sri meringis melihat darah yang mulai keluar dari luka bekas tusukan jarum tersebut. Ia hampir tak percaya bisa melukai dirinya sendiri. Sri kemudian menekan ujung jarinya agar darah yang keluar semakin banyak. Dan seiring dengan menetesnya darah itu, Sri akhirnya bisa kembali merasakan kehadiran Triana. Wanita itu tersenyum menatapnya. Tengah malam itu mereka berbincang melepas kerinduan. Triana bagi Sri adalah sosok sahabat yang selalu ada untuknya. Selalu melindungi, tak pernah ia merasakan persahabatan sangat itu dengan manusia. Bahkan Triana selalu mengingatkan bahaya sebelum kejadian padanya. Bisa dibilang Sri saat ini sangat tergantung padanya.
Namun kelakuannya yang sering berbicara sendirian itu akhirnya ketahuan oleh ibunya lagi. Sri diperiksakan ke beberapa orang dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa Sri sudah tidak bisa diobati. Tapi ada cara agar dia bisa sembuh, yaitu harus menikahkan dia. Dan setelah menikah, katanya Sri akan otomatis sembuh dengan sendirinya. Akhirnya karena itu, Sri pun dijodohkan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Tentu saja Sri tidak mau awalnya. Terlebih lagi Triana sudah mengatakan bahwa laki-laki itu bukan orang baik-baik. Dia juga terpaksa sama sepertimu, Sri. Kalau menikah pun kalian tidak akan bahagia. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kau tolak. Dia bukan orang yang baik untukmu. Nanti kalau diteruskan, akan ada konflik antara kau dan salah satu pihak keluarganya. Asal kau tahu, kalau konflik itu terjadi, dia tidak akan berada di pihakmu. Bagaimana caranya aku menolak itu, Triana? Kau pun sudah tahu kan, aku menolak hari itu, tapi mereka tidak mau dengar. Kalau kau izinkan, biar aku yang merusak semuanya. Kau cukup izinkan aku masuk ke tubuhmu. Sri terdiam. Tapi apa yang akan kau lakukan? Kau akan tahu jika rencanaku itu berhasil. Dan sejak saat itu, Sri mulai kerasukan lagi. Bahkan kali ini jauh lebih ekstrim. Karena hal itu, bukannya menyurutkan niat orang tuanya untuk menjodohkan Sri. Malah mereka semakin yakin untuk sesegera mungkin menikahkannya. Gara-gara kau, Triana, aku terbawa emosi, Sri. Mereka menantangku. Aku tidak mau dengar lagi penjelasanmu. Karena Triana masuk ke dalam tubuhnya, itu menyebabkan sosok yang lain juga bisa masuk. Dan bahkan sosok-sosok yang lain itulah yang semakin menyakiti tubuh Sri. Tidak hanya itu, Sri sekarang juga seperti tak terkendali. Ia menyerang orang-orang dan hampir membunuh sang ibu, andai tak ada yang menolong ibunya. Mungkin ibunya sudah kehilangan nyawa pada saat itu. Karena itulah Sri kemudian dipasung dan dikurung di dalam kamar. Ustadz sampai pendeta didatangkan, berharap sosok yang merasukinya itu mau keluar setelah mendengarkan perkataan dari ustadz maupun pendeta. Tapi rupanya tidak. Tak ada yang bisa mereka lakukan, dan entah bagaimana ketika Triana kembali masuk dan mengambil alih tubuh Sri. Sosok-sosok yang lain itu pun keluar. Sri sakit selama berhari-hari dan Triana yang menjaganya agar tidak kemasukan lagi. Maafkan aku, Sri. Aku mengira rencanaku akan berhasil, tapi rupanya rencanakulah yang membuatmu sakit seperti ini. Setelah Sri sembuh, ia tak lagi kerasukan karena Triana selalu ada di dekatnya. Hari itu mereka dibawa menuju ke rumah pihak keluarga laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Sri tak bisa menolak lagi karena tak ada lagi orang yang mau mendengarkan perkataannya. Desa itu terpencil dan berada di pinggir laut. Di depan rumah itu sudah berdiri tenda-tenda untuk pesta pernikahan dan pelaminan pun sudah mulai dihiasi. Ingat, Sri, aku akan selalu ada bersamamu untuk melindungi dan menjagamu dari siapapun yang berbuat jahat padamu. Kau tidak perlu takut. Sri menarik nafas lega. Inikah takdir masa mudanya? Mengabdikan diri untuk seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Laki-laki yang bahkan belum pernah bertatap muka langsung dengannya. Bahkan Sri tak bisa mengenali wajahnya di antara wajah orang-orang di area tenda tersebut. Malam harinya ketika Sri dan orang tuanya tengah duduk sambil melihat orang-orang yang sedang asik bermain kartu di atas panggung. Seorang laki-laki bertubuh tinggi datang menghampirinya. Wajahnya sepintas tampak tak asing bagi Sri. Iya, Sri pernah melihat wajah itu di sebuah foto. Laki-laki itu sangat sopan terhadap orang tua Sri. Ia juga izin untuk mengajak Sri jalan-jalan pada orang tuanya. Sri menatap ibunya ketika beliau mengizinkan laki-laki itu membawanya. Sepanjang jalan laki-laki itu mencoba untuk mengajak Sri mengobrol. Ketika mereka memasuki jalan sempit yang mengarah ke sebuah rumah, raut wajah Sri tampak berubah. Suasana rumah itu ramai sekali. Namun ia kembali tenang begitu melihat Triana berada tidak jauh darinya.
Laki-laki itu mengajak Sri untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam terlihat banyak orang yang seumuran dengan laki-laki itu tengah mengobrol. Mungkin orang-orang itu adalah teman-temannya, pikir Sri kala itu. Mereka mengobrol panjang lebar, hingga jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Ketika sampai di rumah, laki-laki itu dimarahi oleh seorang nenek-nenek. Karena dalam adat mereka calon pengantin tidak boleh bepergian kemanapun, apalagi di malam hari. Sri dipingit dan dilarang untuk bertemu laki-laki itu lagi selama 3 hari. Masih selama itu, tapi panggung dan tenda sudah didirikan. Bahkan beberapa sound system juga telah dipasang dan diputar setiap malam. Makan minum Sri hanya dilayani oleh seorang gadis yang usianya tak begitu jauh dari Sri. Membosankan, keluh Sri pada Triana yang saat itu tepat berada di sebelahnya. Bersabarlah sayang, aku sedang mencari cara untuk membuatmu lepas dari laki-laki itu. Tiba-tiba pintu terbuka dan laki-laki itu masuk ke dalam kamar sambil tersenyum. Mau apa kau? Aku mau mengantarkan ini untukmu, semoga kau suka. Ujar lelaki itu membawakan cemilan untuk Sri. Terima kasih. Sri bisa melihat wajah Triana yang terlihat sangat tidak suka pada laki-laki itu. Singkat cerita, malam itu adalah malam kedua Sri dipingit. Dan malam itu ia akan ditimung secara bergantian dengan si laki-laki tersebut. Semuanya berjalan lancar karena Triana selalu berada di samping Sri. Adik dari calon suami Sri sangat menyukai gadis manis itu. Bahkan ada yang paling kecil tak mau lepas dari Sri. Calon mertuanya pun tampaknya sangat baik. Dan setelah pernikahan itu terjadi, Sri tinggal bersama suaminya. Sementara orang tuanya sudah pulang ke kampung halaman. Hari-hari berada di sana bagi Sri sangat menyiksa. Untungnya ada adik-adik iparnya yang selalu setia untuk menemaninya selain Triana. Dan iparnya yang perempuan itu pernah curhat pada Sri bahwa ia dipermainkan oleh laki-laki yang merupakan kekasihnya. Setelah Sri menceritakan kisahnya pada Triana, Triana bersedia membantu dengan syarat harus memperlakukan Sri dengan sangat baik. Walaupun kemungkinan nanti akan ada masalah besar yang terjadi. Entah apa yang Triana lakukan. Tepat sehari setelahnya, laki-laki itu mulai menghubungi adik ipar Sri. Tentu gadis itu merasa senang karena laki-laki tersebut merupakan orang yang sangat ia sayangi. Namun benar apa yang dikatakan Triana. Kehidupan Sri di sana mulai memburuk. Suaminya yang semula rutin memberikan uang dan memperlakukannya dengan baik, mulai berubah sikap. Begitupun dengan beberapa iparnya. Hanya 3 iparnya yang masih memperlakukannya sama seperti sebelumnya. Dan semakin hari mereka juga mulai berubah. Kini tinggallah ipar laki-lakinya yang memperlakukan Sri dengan sangat baik. Ia sering menasehati suami Sri untuk tidak kasar dan lain-lain. Bahkan pernah ia bertengkar dengan suami Sri karena membela Sri. Sebagai istriku, kau tidak pantas jalan berdua-duaan dengan adikku itu, bentaknya. Padahal Sri tidak jalan untuk bersenang-senang dengan adik iparnya itu, melainkan adik iparnya tersebut menemani Sri untuk membeli sesuatu di warung yang lumayan jauh dari desa itu. Tapi tak menyangka juga kalau hal itu akan menjadi masalah besar. Hingga membuat adik iparnya itu diusir dari rumah. Habislah sudah, tak ada lagi yang berada di pihak Sri kala itu. Bahkan pernah suatu hari, Sri kehilangan barang pribadi miliknya. Dan ditemukan di tempat yang sama seperti sebelum menghilang. Jangan sentuh itu, buang saja. Mereka menginginkan kau sakit, Sri. Pada benda itu sudah diletakkan sesuatu yang buruk, ujar Triana. Dari apa yang Triana beritahukan, katanya yang menginginkan Sri sakit itu adalah pihak tante si suami. Entah karena apa, yang pasti 2 tantenya suami Sri sangat tidak menyukai keberadaannya di situ. Kalau boleh memilih, aku pun tidak ingin berada di sini, Triana. Kau tahu kan bagaimana mereka memperlakukan aku? Bahkan untuk bertemu orang tuaku saja dilarang. Mereka mengekangku tanpa alasan. Aku rindu kehidupanku yang dulu, Triana. Isak Sri kala itu
dia tengah berada di hutan yang berjarak 2 kilometer dari rumah suaminya. Saat ini tempat itulah yang sangat membantu Sri bila ia ingin berkomunikasi dengan Triana. Dan hanya Triana lah yang bisa menenangkan Sri saat itu. Anehnya Sri pergi kemanapun dan mau pulang pukul berapapun tidak ada yang mencarinya. Selagi masih di wilayah itu, tapi bila Sri izin untuk bertemu orang tuanya, Sri akan dilarang habis-habisan. Kukira dunia pernikahan tidaklah seburuk itu, Triana. Buruk bagi kau dan orang-orang yang tidak beruntung, Sri. Tapi bagi mereka yang beruntung, pernikahan itu akan terasa indah. Tidak mudah mencari laki-laki yang benar-benar mau berkorban untuk kita, Sri. Dan biasanya mereka yang benar-benar tulus pasti akan bertemu dengan orang-orang yang curang. Sehingga yang tulus selalu berada di pihak yang tersakiti. Sebelum akhirnya nanti mereka bertemu dengan orang-orang yang sama tulusnya. Lalu mereka bersama hingga maut memisahkan. Lanjut Triana, kepalanya menengadah ke atas. Kau tahu Sri, dulu aku memiliki keyakinan bahwa dari setiap rintangan tersulit di hidup kita, pada akhirnya nanti kita akan bertemu dengan kebahagiaan. Keyakinan yang masih aku pertahankan dalam diriku hingga saat ini. Kau anak yang baik, kau pasti akan bertemu dengan kebahagiaanmu, Sri. Perkataan Triana itu menjadi penyemangat baru bagi Sri. Suami Sri sudah tak pernah memberinya uang, dan meskipun diberi uang, paling banyak hanya 20.000. Malam itu dengan tekad yang mantap, Sri memutuskan untuk pergi diam-diam dari rumah suaminya. Ia menumpang dengan salah satu teman yang pernah dikenalkan oleh adik iparnya dulu. Setelah tahu tentang kisah Sri, dia bersedia mengambil resiko untuk mengantar Sri pulang. Namun begitu sampai di pelabuhan, mereka berdua dicegat oleh pihak keluarga suami Sri. Hingga akhirnya Sri dikembalikan ke rumah suaminya. Sesamanya di rumah itu, Sri menangis sejadi-jadinya. Aku tahu, kau ingin aku pergi bukan? Kau menyuruh pamanmu untuk mengantarku. Tapi mereka tidak mau. Dan asal kau tahu, aku pun sama sepertimu, dipaksa menikah. Dan lihat sekarang, aku diperlakukan seperti ini oleh kau dan keluargamu. Aku terasing di tempat ini. Aku ingin bertemu orang tuaku. Aku ingin kehidupanku yang dulu. Aku benar-benar memohon padamu, tolong lepaskan aku. Di sini hanya kau yang bisa membantuku. Sri terisak. Laki-laki itu terdiam. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur tanpa menjawab sepatah kata pun. Karena lelah menangis, Sri akhirnya tertidur. Entah pukul berapa saat itu, Sri terbangun karena dia dipeluk oleh suaminya. Aku minta maaf. Aku berjanji akan mengantarmu besok, bisiknya. Bisakah ia percaya? Tidak, Sri tak mau mempercayainya terlebih dulu. Tapi rupanya perkataan laki-laki itu memang benar terbukti. Keesokan harinya ia berpamitan pada keluarganya, namun untuk tinggal sementara di rumah orang tua Sri. Jangan terlalu lama, bawa dia kembali, pesan keluarga suaminya. Di sepanjang perjalanan tak ada obrolan apa-apa antara keduanya. Sri sudah tak sabar ingin bertemu orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tua Sri, laki-laki itu sepertinya enggan untuk pergi. Kau takut keluargamu akan mempertanyakan keberadaanku. Kau pasti takut disalahkan bukan? Maafkan aku sudah membuatmu berada di posisi ini. Tapi jujur, aku sudah tidak bisa tinggal bersamamu. Semoga kelak kau bertemu dengan wanita yang benar-benar sesuai denganmu, yang dengan tulus selalu berada di sisimu, ucap Sri. Lelaki itu menatap Sri, lalu tanpa berkata apa-apa, ia melepas kalung yang dipakainya. Aku tahu ini bukan barang berharga, tapi aku ingin kau menyimpannya untukku. Sri menggeleng. Maafkan aku tidak bisa menyimpannya untukmu. Mendengar penolakan Sri, laki-laki itu tersenyum. Sebelum pergi ia mencium gadis itu, mungkin sebagai bentuk ucapan selamat tinggal. Sri menghela nafas panjang, entah apa yang ia rasakan. Mungkin perasaan kasihan terhadap apa yang akan terjadi pada laki-laki itu. Atau entahlah.
Dan setelah laki-laki itu pergi, ibunya Sri langsung mengajaknya untuk pergi. Bahkan ayah tirinya juga ikut. Mama akan membawamu pergi sejauh mungkin. Kau pasti tersiksa tinggal di sana. Kau tampak kusam dan tak terurus. Cepatlah, pihak keluarga suamimu pasti akan mengejar kita. Hari itu benar-benar hari yang tak disangka-sangka oleh Sri. Tapi benar juga apa yang ibunya katakan. Kalau mereka tak segera pergi, pasti keluarga suaminya akan datang menjemputnya kembali ke desa itu. Sri tak bisa mengatakan apa-apa. Hatinya benar-benar berkecamuk saat itu. Apa tindakan yang aku ambil ini sudah benar? Tidak, ini salah. Tapi aku pun tidak mau lagi kembali ke rumah itu, batin Sri. Sesampainya di kota yang berada di Kabupaten Murung Raya, Sri dibawa orang tuanya ke rumah salah satu keluarga mereka di sana. Rupa-rupanya keluarga mereka itu pun sudah tahu bahwa Sri dan orang tuanya akan datang dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Rupanya semuanya ini sudah direncanakan oleh orang tua Sri. Sejak tinggal di sana, Sri ikut bekerja di rumah salah satu sepupunya sebagai pembantu dan juga pengasuh anak dengan gaji 500.000 per bulan. Sri merasa jauh lebih bahagia tinggal di sana karena seluruh keluarga sepupunya itu sangat-sangat baik terhadapnya. Hingga suatu hari tepat di bulan ketiga setelah Sri tinggal di sana. Malam itu ia menerima sebuah telepon dari nomor seseorang yang tidak ia kenal. Rupanya itu adalah nomor adik iparnya yang laki-laki dulu. Adik iparnya itu menanyakan kabar Sri dan lain-lain. Karena hubungan Sri dan adik iparnya itu baik-baik saja. Ia pun jujur dengan keberadaannya saat itu. Namun yang tidak disangka-sangka adalah ketika suara lain terdengar di sambungan telepon. Suara yang hampir Sri lupakan. Aku rindu kamu. Aku ingin bertemu denganmu. Aku siap meninggalkan keluargaku demi kamu. Tolong beri alamatmu di sana. Biar aku ke sana. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu. Bersama anak-anak kita kelak. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu. Ucapan laki-laki itu membuat Sri terdiam. Ia tak menyangka suaminya berkata seperti itu. Semuanya sudah terlambat, Kak. Aku mohon, berikan aku kesempatan sekali saja. Aku akan membuktikannya. Kau bukan orang yang seperti itu, Kak. Kau pasti sedang ditekan oleh keluargamu, kan? Maaf, aku sudah tidak bisa menerima kakak kembali. Dan memang aku tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih terhadap kakak. Tidak ada siapa-siapa yang tahu aku menghubungimu. Ya Tuhan, bagaimana aku menjelaskannya? Sama sekali tidak ada yang menekanku untuk berbicara seperti ini. Aku sayang kamu. Sri tak menanggapinya lagi. Ia langsung menutup telepon itu. Matanya jauh menatap langit malam. Dan keesokan harinya, Sri langsung mengganti nomor agar laki-laki itu tidak lagi menghubunginya. 2 hari kemudian ketika Sri menemui orang tuanya, ia diberitahu bahwa semalam ada suaminya menelpon, meminta alamat, dan mengatakan bahwa ia benar-benar serius ingin kembali dengan Sri. Ibumu menyuruhku untuk berbicara dengannya, dan kau tahu, dia memohon-mohon padaku untuk memberikan alamat rumah ini. Katanya dia ingin berbicara langsung denganmu. Dulu waktu keluarganya memperlakukanmu dengan tidak baik, dia diam saja kan? Aku geram, aku marahi dia, dan ku bilang kau sudah akan menikah dengan laki-laki lain. Lalu ku tutup teleponnya. Ujar kakak sepupunya Sri. Sri tersenyum kecut mendengar perkataan kakak sepupunya tersebut. Memang benar, tapi menyebut Sri akan menikah itu rasanya kurang tepat. Dan setelah hari itu mantan suaminya tak pernah lagi menghubunginya. Setahun telah berlalu. Selama itu lumayan banyak laki-laki yang mendekatinya. Namun tak ada satupun yang cocok. Pernah beberapa kali ia menjalin hubungan dengan laki-laki, tapi berakhir begitu saja. Triana, wanita itu tak pernah suka jika Sri dekat dan menjalin hubungan dengan laki-laki. Hubungan persahabatan yang dulunya hangat dan menyenangkan, sekarang malah berubah dingin. Aku tidak akan melepaskan kamu bersama orang lain. Kau tak bisa tanpa aku, Sri. Begitupun juga aku. Kita harus selalu bersama dan akan selamanya.
tetap bersama. Tapi kok keterlaluan, Triana. Bukankah dulu kau sendiri yang mengatakan bahwa aku pasti akan menemukan kebahagiaanku? Lalu sekarang, bagaimana aku akan menemukan kebahagiaanku kalau kau sendiri yang melarangku mencarinya? Kebahagiaan bukan hanya sekedar hidup berpasangan, Sri. Kau bisa bahagia bersamaku. Aku bisa menjadi ibu, saudara, sahabat seperti apa yang kau inginkan. Jadi aku rasa kau tak perlu laki-laki. Mulai dari saat itu, barulah Sri sadar. Persahabatan antara ia dan sosok bernama Triana itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Aku ingin kau pergi, Triana. Aku tidak ingin bergantung apa-apa lagi terhadapmu. Wajah cantik wanita itu seketika berubah. Wajahnya sinis dan tatapannya tajam. Seolah hendak melahap apapun yang berada di hadapannya, bulat-bulat. Sri kehilangan kendali atas dirinya. Ia bahkan berulang-ulang kali berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Jika dipasung, ia akan membentur-benturkan kepalanya hingga berdarah-darah. Bahkan pergelangan tangannya ia gigit sendiri hingga sebuah luka yang cukup lebar menganga. Aku akan membawa anak ini jika ia tak bisa aku miliki secara hidup-hidup. Maka dia akan aku bawa ke alamku. Semua orang kalang kabut waktu itu. Perkataan Sri yang sudah dirasuki sosok bernama Triana tersebut benar-benar membuat orang tuanya takut. Akhirnya setelah cukup lama berunding, orang tua Sri akhirnya memutuskan untuk mengantar Sri pada ayah kandungnya, yang merupakan seorang dukun. Ibunya berharap ayah kandung Sri bisa menyembuhkannya. Sesamanya di tempat ayah kandung Sri, ia disambut haru oleh ayah kandungnya yang sudah sangat lama sekali tidak pernah bertemu. Anehnya selama hampir seminggu di rumah ayahnya, Sri tak pernah kerasukan lagi. Biarlah dia tinggal di sini untuk sementara waktu, ujar sang ayah pada ibunya Sri. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ibunya mengizinkan Sri untuk tinggal sementara waktu di rumah ayahnya. Di sana ia menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Bagi Sri, ayahnya adalah orang yang baik meskipun terkesan cuek. Sri juga mempunyai saudara tiri yang baik sekali, bernama Ardianus. Bersama saudaranya itu Sri sering diajak mencari duren di hutan, pergi mencari getah karet di kebun, menjual sayur ke pasar. Hingga sampai di suatu hari, Sri memutuskan untuk bekerja pada sebuah warung makan untuk mencari penghasilan lain dan juga pengalaman. Sebelum berangkat, Sri dimandikan oleh ayahnya. Ingat, jangan bepergian pada malam hari. Singkat cerita, Sri pun masuk bekerja di sebuah warung makan. Di sana ia berteman dengan seorang perempuan, teman sekamarnya yang juga merupakan teman kerja. Pada mulanya Sri yakin sekali bahwa perempuan itu sangat baik terhadapnya. Tapi rupa-rupanya Sri salah. Perempuan itu ternyata 11-12 dengan teman-temannya sewaktu bekerja di biliar. Namun ada seorang laki-laki pelanggan setia waktu itu yang sangat akrab dengan bos warung tersebut. Dan ia juga satu kampung dengan perempuan itu, hanya berbeda RT saja. Karena satu kampung, tentu banyak sedikitnya laki-laki itu tahu tentang si perempuan tersebut. Dan saat pemilik warung curhat pada si lelaki tentang aduan-aduan teman Sri yang mengeluhkan hasil pekerjaan Sri, laki-laki itu malah membela Sri dengan mengatakan, "Saya kenal betul perempuan itu. Saya satu kampung dengannya. Kalau masalah pemalas, tidak diragukan lagi. Bahkan CD yang ia pakai saja, neneknya yang cuci, Bu. Tapi kembali lagi pada ibu, mau percaya atau tidak. Lebih baik ibu menyelidikinya dulu sebelum percaya. Itu terserah ibu saja. Yang terlihat baik di depan, belum tentu benar-benar baik, Bu. Saya lihat pekerjaan Sri itu cukup bagus. Dia cekatan dan bisa mengerjakan pekerjaan seorang diri. Terlebih bila ibu tidak ada di sini, Sri lah yang mengerjakan semuanya. Mulai dari memasak, mencuci piring kotor, menggoreng ikan, menyajikan makanan pada pelanggan. Itu hanya yang saya tahu, Bu. Entah apalagi pekerjaan-pekerjaan yang ia kerjakan selain itu. Dan anak buah ibu yang satu itu hanya duduk sambil bermain HP. Atau memang dasarnya begitukah sistem kerja di sini?
Pemilik warung itu terdiam. Ia terhenyak mendengar perkataan laki-laki tersebut. Bahkan pada saya sendiri, dia juga pernah mengadukan tentang Sri. Katanya pemalas dan lain-lain. Tapi jujur, saya tidak percaya. Karena saya tahu betul siapa perempuan itu. Setelah hari itu pemilik warung makan rupanya menyelidiki sendiri tentang apa yang terjadi di balik laporan-laporan perempuan itu yang mengadukan hal-hal yang buruk tentang Sri. Ternyata motifnya sederhana karena Sri mengetahui tentang hubungan panas perempuan itu dengan seorang laki-laki yang juga merupakan teman Sri dulu sewaktu dia bekerja di rumah sepupunya. Si perempuan itu tidak mau rahasianya dibongkar oleh Sri. Itu sebabnya ia menginginkan Sri diberhentikan dari rumah makan tersebut. Padahal Sri sendiri tidak ada niat sekecil apapun untuk mengadukan perbuatan temannya pada bos. Alhasil setelah semuanya terungkap, perempuan itu diberhentikan oleh bos. Dan sekarang Sri menjadi anak buah kesayangan si bos. Hari-hari berlalu begitu saja. Hari itu tepat pada tanggal 13. Sri memulai hubungan baru dengan laki-laki yang dulu membelanya. Laki-laki itu bernama Yudi. Dan sebulan setelahnya Yudi datang ke rumah orang tua Sri untuk melamarnya. Akhirnya setelah Hari Raya Idul Fitri, pernikahan sederhana keduanya pun akan dilangsungkan. Akan tetapi 3 hari sebelum pernikahan, Sri terlanggar pantangan dari ayahnya, yang mengakibatkan Triana kembali masuk ke dalam tubuh Sri. Ia mengamuk, bahkan 7 orang laki-laki yang sangat kuat tidak bisa menahan tubuhnya. "Kalian orang jahat, aku tidak akan melepaskan Sri untuk kalian." Calon suami Sri berpikir untuk membawa Sri pulang ke rumah ayah kandungnya saja. Mungkin beliau mempunyai cara untuk menyembuhkan Sri lagi. Tapi tentu dengan keadaan Sri yang seperti itu, ia tak diizinkan untuk dibawa ke rumah ayah kandung yang berjarak 5 jam lebih dari desa tersebut. Jadi pernikahan mereka ini akan dilangsungkan di rumah si lelaki. Karena jarak yang jauh dan adanya ibu kandung Sri di sana, mengakibatkan ayah kandungnya tak bisa hadir dan menyerahkan walinya kepada penghulu melalui surat yang beliau tulis sendiri. Dan calon suami Sri tak sengaja mengajak Sri keluar malam, sehingga membuat Sri melanggar pantangan yang diberikan oleh ayah kandungnya. Keadaan Sri saat itu sangat memprihatinkan. Bahkan orang-orang yang datang untuk menyembuhkannya sama sekali tidak ada hasil. Bagaimanapun, Triana sangat menginginkan pernikahan itu dibatalkan. "Tinggalkan dia!" bentak Sri dengan mata berapi-api. "Aku menyayanginya. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan dia? Dia tidak akan bahagia bersamamu. Kau sendiri, apa kau sayang terhadap Sri?" "Aku sangat menyayanginya." "Kalau begitu, kau tak akan menyakitinya. Tapi dalam keadaan sekarang, kau sudah sangat menyakitinya. Apa kau tak menginginkan dia bahagia?" Triana terdiam. "Dia mulai menjauhiku. Aku tidak ingin kehilangan dia. Bila aku tidak bisa membawanya bersamaku secara baik-baik, maka aku akan memaksanya untuk ikut denganku." "Itu artinya kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Kalau kau benar-benar sayang padanya, seujung jari pun kau tak akan pernah menyakitinya. Tolong, beri aku kesempatan untuk membahagiakannya. Aku berjanji padamu, tidak akan pernah menyakitinya. Berjanjilah, apapun yang terjadi antara keluargamu dan Sri ke depannya, kau tak akan pernah meninggalkan dia sendiri. Tetap bersamanya hingga akhir. Bagaimana?" Tanpa ragu laki-laki itu mengucap janji tersebut. Dan entah bagaimana setelah itu tubuh Sri melemah dan akhirnya jatuh pingsan. Tepat di hari pernikahan mereka, Triana kembali hadir, namun ia tak melakukan apapun. Hanya suami Sri yang tahu kehadirannya kala itu. Hari-hari berlalu begitu cepatnya, senyum dan tawa bahagia menghiasi kehidupan dua pasangan baru itu. Hingga suatu hari masalah mulai bermunculan. Masalah-masalah itu datang dari pihak keluarga suaminya, yakni sang mertua yang selalu menunjukkan rasa tidak suka terhadap Sri, yang dianggap membuat suaminya berubah. Karena semua gajinya kini tidak lagi diserahkan pada orang tuanya,
melainkan ia bagi dua untuk Sri separuh bagian dan separuh lagi untuk orang tuanya. Namun bagi orang tuanya itu tidak cukup. Mereka ingin gaji suaminya Sri diserahkan semua pada mereka. Dan mereka yang akan memberi jatah 500.000 satu bulan untuk keduanya. Tentu saja hal itu tidak disetujui oleh suami Sri. Karena setelah ia menikah, sudah kewajiban dia untuk menafkahi Sri. Harusnya ia dan Sri yang memberi jatah tiap bulan pada orang tuanya. Jatah per bulan juga cukup banyak yang suami Sri kasih pada orang tuanya, yaitu dengan jumlah 2,5 juta. Kalau kalian menginginkan gaji fullku seperti waktu aku bujang, tentu itu tidak bisa aku penuhi lagi, Pak, Ma. Karena aku sekarang juga sudah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istriku. Dan kurasa dengan uang yang kuberikan pada kalian itu, rasanya sudah cukup banyak untuk sebulan. Lagi pula, tak ada cicilan apa-apa yang perlu kalian bayar. Hutang, makan, dan minum semua biar aku dan istriku yang bayar. Jadi uang yang kuberikan itu khusus untuk kalian belanja. Bukankah itu lebih dari cukup? Kau sudah menjadi anak durhaka. Kau berubah semenjak beristri. Pasti dia sudah menghasutmu, kan? Ya Allah, Ma, Sri sama sekali tidak menghasutku. Bahkan dia sama sekali tidak tahu gajiku berapa. Diberi uang sebulan atau tidak, dia sama sekali tidak mengeluh. Dia tidak banyak menuntut, Ma. Ku dengar, istrimu itu bukan perempuan baik-baik. Dia penjaga biliar, wanita malam, pelacur. Astaghfirullahaladzim. Ingat, dalam berbicara, Ma, tidak baik menuduhnya seperti itu. Upar yang bilang, katanya dia pernah melihat istrimu di biliar. Aku tahu, istriku memang pernah bekerja di biliar. Lalu sekarang apa masalahnya? Sejak saat itu memang banyak sekali fitnah-fitnah yang didengar oleh suaminya Sri. Tapi ia berusaha untuk menyembunyikan semuanya dari Sri. Namun karena banyak menyembunyikan hal yang tidak mengenakan itu, membuatnya menjadi pemurung. Dan tentu saja perubahan suaminya itu membuat Sri merasa aneh dan heran. Sebisa mungkin ia mencoba mencari tahu penyebab suaminya menjadi seperti itu. Hingga akhirnya, suaminya pun jujur pada Sri. Aku memang pernah bekerja di biliar dan menjadi penjaga di gedung badminton. Tapi aku tidak pernah berbuat yang macam-macam. Aku digaji, dan dengan uang gaji itulah aku makan. Tega betul mereka membuat fitnah seperti itu. Tapi aku tidak mau terlalu berlebihan membela diriku, karena percuma saja bila orang tidak percaya, dan sekarang keputusan ada di tanganmu. Kalau memang kau menginginkan hubungan kita berakhir, aku akan siap menerimanya. Suaminya menggeleng. Aku percaya padamu, dan sekarang aku lega, karena sudah tidak ada rahasia lagi yang harus kusembunyikan darimu. Asal kau tahu, tidak peduli bagaimana orang membicarakanmu. Apabila aku tidak membuktikannya sendiri, maka aku tidak akan percaya. Sri tersenyum. Lelakinya yang berada di sisinya sekarang berpuluh kali lipat baiknya daripada mantan suaminya dulu. Sri bahagia bisa bersama dengan lelaki itu. Lelaki yang selalu membelanya, bahkan di hadapan keluarganya sendiri. Dan ketika Sri hamil, pada waktu itu ibu mertuanya datang untuk meminta suami Sri pulang ke rumah. Karena adik dari suaminya Sri akan menikah dalam waktu dekat ini. Kebetulan saat itu Sri tengah sakit. Maaf, Ma, aku tidak bisa pulang. Dan pernikahan itu pun pasti akan berjalan lancar tanpa aku. Aku tidak bisa pergi karena istriku sedang sakit. Aku harus menjaganya. Mendengar penolakan suami Sri, ibu mertuanya seketika seperti kebakaran jenggot. Ia menjumpai Sri agar kelak mati saat melahirkan. Dan mengatakan anak yang dikandung Sri bukanlah anak dari suaminya. Padahal waktu itu Sri sama sekali tidak melarang suaminya untuk pergi. Namun yang namanya juga suami yang baik, tentu tidak akan pergi meninggalkan istrinya. Apalagi saat itu istrinya tengah sakit. Dari awal, aku tidak pernah menyukai istrimu itu. Dia sudah membuatmu menjadi durhaka kepada kami. Dia membawa pengaruh buruk padamu. Kudoakan, semoga nanti ketika dia melahirkan, anak haram itu, dia akan mati. Suami Sri menangis mendengar sumpah serapah dari ibunya yang ditujukan untuk Sri.
Dan 2 hari setelahnya suami Sri dimarahi oleh sepupunya yang doyan kawin. Sepupunya itu mengatakan, hubungan antara kau dan orang tuamu tidak ada kata cerai, sementara kau dengan istrimu itu hanya orang yang dipersatukan dalam pernikahan dan suatu saat bisa bercerai. Kau bodoh kalau lebih memilih istri ketimbang orang tua. Hubungan antara aku dan orang tuaku memang tidak bisa cerai. Dan begitu juga hubungan antara aku dan anakku. Selama ini aku tidak pernah bermaksud durhaka pada orang tuaku. Tapi apa yang mereka lakukan pada istri dan anakku, itu sudah sangat keterlaluan. Aku sudah dewasa. Aku berhak untuk menentukan kehidupanku sendiri. Aku berkewajiban untuk menafkahi istri dan anakku. Dan aku akan tetap mempertahankan mereka di sisiku. Karena bagiku, pernikahan hanya cukup sekali seumur hidup. Setakat kawin cerai tanpa tanggung jawab seperti kau pun, rasanya aku bisa. Tapi setelah kita mengucap akad, disitulah tanggung jawab terhadap istri dan anak mulai dipikul. Dan hanya laki-laki hebat, kepala keluarga yang tangguh, yang bisa memikul tanggung jawab itu hingga mati. Andai tidak ada yang melerai, mungkin perkelahian antara suami Sri dan sepupunya itu tidak dapat dihindari. Kemelut masalah yang datang menerpa rumah tangga Sri dan suaminya itu begitu sangat dahsyat. Hanya segelintir orang yang mendukung keputusan suami Sri. Tapi hampir seluruh keluarga pihak orang tuanya mendukung dengan keputusan suami Sri tersebut. Karena mereka memang kenal betul dengan orang tua suami Sri. Hingga sampai saat ini Sri masih sangat dimusuhi oleh keluarga suaminya. Bahkan pernah beberapa waktu lalu, adik ipar Sri menghubungi suaminya, menanyakan kabar, tapi tidak pernah sekalipun menanyakan kabar Sri dan anaknya. Sementara Triana, kadang-kadang dia hadir, tapi sama sekali tidak pernah mengganggu. Mungkin hanya sekedar menjenguk. Dan untuk Upar, dia sudah meninggal beberapa tahun setelah ia menfitnah Sri. Upar meninggal dengan tragis, tubuhnya hancur tergencet ketika kecelakaan. Sementara temannya yang menyetir baik-baik saja. Bahkan hampir tak mengalami luka yang serius. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.